Halo, kembali lagi di Autonet Next dengan Audi dan gua masih di Gias 2025. Cuman kali ini gua dapat kesempatan buat nyobain langsung si Aletra L8. Karena for your information, Aletra L8 ini kali ini di Gias dia punya varian baru versi 8-seaternya. Cuman versi 8-seaternya ada di dalam, yang gue cobain versi 7-seaternya. Kita pernah drive tipis-tipis, tapi kali ini kita coba explore lebih dalam rasanya gimana. Ada improvement juga ternyata yang diberikan oleh Aletra Indonesia terhadap si varian ini. Penasaran? Cek terus video ini. Oke, sekarang kita bahas sedikit soal eksteriornya. Padahal detailnya sebenarnya udah pernah gue bahas di video sebelumnya yang waktu gue preview pertama kali. Tapi ini versi yang sudah mass production, versi yang akan di-delivery ke customer. Detail-detailnya masih sama, dia kelihatan clean, tanpa grill ya di depannya sini. Grillnya cuma ada di bawah sini doang buat pendinginan, aksen-aksen, kamera 360, colokan listriknya dengan logo Aletranya di sebelah sini. Samping, peleknya gede, 18 inci, pakai ban ukuran 225/55. Dan bannya lucunya dia pakai Hankook alias bukan ban Cina, ban Korea. Keren tapi bannya lumayan mahal itu hitungannya. Dan kalau kalian lihat proporsinya lagi, mobil ini sebenarnya cukup gede, 4,8 meter yang pastinya akan berimbas pada interiornya lega. Nanti kita akan lihat interiornya. Untuk versi 7-seater maupun versi 8-seater tidak ada perbedaan sama sekali di bagian eksteriornya. Cuman di Gias kali ini mereka mengeluarkan satu versi kayak option gitu ya. Mereka sebutnya Aeroline. Jadi nanti ada sedikit lips ya di bagian depan, samping, dan di bagian belakangnya. Tipis-tipis aja tapi bikin dia kelihatan lebih fresh. Sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat dulu sedikit soal bagasinya. Gue paling demen, pembukaan pintunya sudah elektrik. Just for your information, Aletra L8 ini berbasiskan maple, Livan maple ya. Jadinya dia bagasinya sendiri lega ya. Kapasitas bagasinya sendiri cukup lega, 459 liter. Tapi kalau ini ditutup ya, misalnya di gini sih gede banget, sumpah. Jadi versi yang 7-seaternya ini sendiri pun, tuh, tetap punya kelegaan yang enak. Again, for your information, versi yang 7-seater ini dilengkapi dengan captain seat, tapi versi yang 8-seater itu dilengkapi dengan kursi bench di bagian tengahnya. Dan uniknya lagi, pelipatan antara versi 7-seater dengan 8-seater itu berbeda. 7-seater dia pelipatan yang 40-60, 8-seater itu pelipatannya 50-50 dan bisa flat sampai ke bagian baris keduanya. Jadi buat kalian yang pengen akomodasi lebih di baris kedua, 7-seater pilihan yang pas. Tapi untuk kalian yang butuh ngangkut barang, 8-seater atau ngangkut orang lebih banyak, 8-seater lebih pas buat kalian. Oke, sekarang kita langsung bahas tentang driving impressionnya si Aletra L8. Karena kita udah bahas sebenarnya buat interior, feature-feature segala macamnya. Kesan pertama begitu gue nyetir si Aletra L8 ini adalah dia mobilnya tinggi. Dia selain panjang, dia tinggi. Panjangnya sendiri 4,812, tapi dia tuh commanding gitu loh kalau duduk tuh. Tinggi, berasa bener-bener tinggi, beda. Hampir mirip-mirip kayak bawa SUV. Dan lucunya lagi tadi pas keluar dari parkiran gue sempat kayak ngelindes curb gitu. Mobilnya kayak bruk-bruk dengan gampang tanpa gasruk. Jadi approach angle-nya kelihatannya cukup bagus karena hidung bonnet overhang depannya dia agak kecil, agak pendek, dan ground clearance-nya juga buat sebuah MPV dia lumayan tinggi, 160 mm. Jadi nggak gasruk-gasrukan. Otomatis mobil-mobil kayak gini ya, kalau menurut gua, ini cocok dipakai buat mobil perang sih sebenarnya. Impresi kedua adalah posisi duduk dan visibility-nya. Posisi duduknya sendiri seperti tadi gue bilang ya, dia cenderung tinggi, commanding, jadi kalian duduk tuh harus agak dinaikin dikit. Biarpun kakinya nggak selonjor-selonjor banget kayak sedan, lebih mirip kayak bawa MPV atau kayak bawa SUV. Pilar A sebenarnya agak tebel ya, tapi dia kasih kayak kaca gini supaya dia visibility-nya rada lumayan bagus. Overall-nya sih ini nggak kayak bawa MPV kalau menurut gue. Malah gue cenderung merasakan ini seperti bawa SUV. Tapi dengan kepraktisan ala MPV. Dan tampilannya juga tetap MPV.
Nah, gimana soal bantingannya? Percuma, mobilnya gede tapi kalau bantingannya kagak enak, keras. Surprisingly, bantingannya pas kalau menurut gua. Dia masih tetap kerasa planted, tapi kalau ngelewatin kayak polisi tidur kayak gini, curb kecil kayak gini, tuh. Dia masih meredam dengan cukup baik gitu kan. Biarpun sebenarnya nggak sampai yang melayang-melayang banget, tapi juga nggak sampai yang keras-keras banget. Intinya sih dia tune-nya pas lah kalau menurut gua buat antara kenyamanan maupun fun. Karena kalau begitu kalian tarik mobilnya ya, dan kalian pindah jalur, mobilnya kerasa cukup stabil. Biarpun memang kerasa tinggi ya mobilnya tuh. Gimana soal kekedapan kabinnya? Ya seperti halnya sebuah EV ya, juara. Nggak kedengaran apa-apa, peredaman juga. Mereka bilang ada improvement peredaman lagi di bagian bawahnya, dan gue setuju suara-suara roda ada, tapi sayup-sayup, suara lingkungan terisolasi dengan bagus sih sebenarnya sih. Nah, gimana soal performanya? Jadi mobil ini dilengkapi dengan sebuah motor listrik 161 HP, torsinya 240 Nm. Tarikannya konon 10 detikan. Dan gue demennya ada beberapa tuning yang diberikan sama Aletra Indonesia terhadap si Aletra L8 ini. Contohnya, di Eco Mode yang biasanya kerasa lemot banget, di Aletra sini begitu gas masuk ke 80% ya, kita tarik begini, dia tetap narik. Jadi itu tuning yang diberikan sama Aletra Indonesia supaya mobil ini tetap kerasa responsif. Karena menurut mereka mobil-mobil kayak gini tentu saja banyak akan dipakai di perkotaan. Dan seperti kita tahu ya, EV itu cenderung punya kelebihan khusus untuk dipakai di perkotaan. Karena akselerasi mereka cenderung akan lebih sigap daripada mobil-mobil ICE atau mobil-mobil bensin. Driving mode-nya sendiri ada 2. Yang tadi kita cobain itu Eco, dan sekarang ada Sport. Semuanya nanti berefek kepada responsivitas si pedal throttle-nya atau mapping dari si penyaluran tenaganya. Tentu saja kalau kalian ganti ke mode sport ya, gas tuh terasa lebih twitchy dan mobilnya kalau digas gini langsung tuh responnya langsung enak banget. Ini memang fun to drive-nya mobil listrik itu sebenarnya bukan terletak pada handling, lebih terletak pada akselerasi instan yang kalian nggak bisa dapetin atau kalian bisa dapetin di mobil-mobil ICE dengan cc gede biasanya. Di mobil seperti ini atau di mobil-mobil EV atau listrik itu kalian bisa dapetin sejak dari torsi awal atau di mobil-mobil EV yang relatif terjangkau. Mobil listrik ngomongin akselerasi melulu, ngomongin baterai melulu, gimana brakingnya? Penting loh, mobil listrik itu berat cenderungnya. Si Aletra ini beratnya sekitar 1,8 ton lebih. Brakingnya seperti apa? Kita lepas, kita brake. Oke, brake-nya nggak sampai responsif banget. Jadi cukup harus agak dalam baru kalian bisa kerasa ngegigitnya. Tapi overall performa brakingnya nih kalau kita coba lagi, tuh oke banget. Dan untungnya mobil ini dibantu banget sama regenerative brakingnya yang kebetulan gue setting bisa berapa level ya. Ini bisa di setting level 3. Regen brakingnya itu benar-benar kerasa banget. Jadi kalau gue lagi di jalan begini, terus gue lepas tuh udah deakselerasinya langsung kerasa. Itu tanpa gue nginjek rem. Lagi-lagi, faktor braking itu sebenarnya faktor paling penting di EV. Karena EV cenderung lebih berat daripada mobil ICE. Aletra L8 ini dilengkapi dengan baterai sebesar 64,74 kWh. Range-nya sendiri dia kalau dihitung-hitung sekitar 540 berdasarkan standar CLTC. Dan uniknya lagi, biarpun dia udah pakai CCS2 ya, port pengisiannya, si orang-orang Aletra di Indonesia ini mereka bilang bahwa mereka mobil ini dicoba langsung sepanjang rutenya Jakarta Surabaya atau Jakarta Bali ya mereka bilang ya. Mereka cobain tiap SPKLU di lokasi tersebut dan mereka coba kompatibilitasnya terhadap si sistemnya Aletra. Jadi sambil dicolok, sambil ngecas, mereka sambil update softwarenya biar nanti waktu orang pakai mobil ini tidak bakal ada glitch atau tidak bakal ada masalah dalam hal pengecasan si L8 ini. Niat banget, sumpah itu niat banget. Selain compatibility itu, si Aletra L8 juga dilengkapi dengan V2L yang bisa mencapai 6.000 watt. Alias bisa buat ngecas mobil listrik lain. Gila ya. Ini salah satu yang terbesar di kelasnya. Dan ada sentuhan Indonesia banget di head unitnya atau di displaynya. Jadi kalau kalian swipe 3 jari, warna mobilnya berubah. Iya, lucu ya. Dan ini pemandangan di belakangnya ini atau wallpapernya ini adalah Labuan Bajo, men. Jadi mereka lagi-lagi Aletra Indonesia mencoba memasukkan elemen-elemen Indonesia ke dalam si Aletra L8 ini. Mobil listrik biasanya punya masalah kalau parkir paralel susah. Karena harus dipindahin ke towing mode atau harus bagaimana. Nggak bisa kayak mobil Matic biasa yang tinggal dinetralin.
Tapi Aletra L8 solusinya pinter banget. Lagi-lagi karena dia mengadopsi pendekatan lokal, kalian cukup tahan rem kaki, pencet parking brake-nya 5 detik atau 3 detik kan kurang lebih, transmisi akan berubah ke N, langsung matikan mobil. Mobilnya langsung bisa didorong. Jadi buat netral lebih gampang, nggak usah pakai mode aneh-aneh. By the way, ini mobil berat juga buat ngedorong. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si Aletra L8 atau L8. Kesimpulannya mobil ini gue bisa bilang mobil listrik buat perang. Dia gede, dia akomodasinya luas, dan gue sukanya adalah Aletra Indonesia memberikan beberapa sentuhan-sentuhan lokal. Wallpaper Labuan Bajo, dia bisa netral, respon ekonya juga masih oke, range-nya juga oke, 540 km, dan tenaganya juga lumayan banget, 10 detikan untuk mobil sepanjang 4,81 meter ini. Gue bisa bilang ini mirip-mirip kayak MPV terlaris di Indonesia, cuman dalam bentuk listrik. Oke, menurut kalian bagaimana sih Aletra L8 ini? Tulis di komen ya. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, saran, komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Max. Audi sign off dari Gias 2025. Bye-bye.